Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan senior UPT SPM SD Negeri 14 Solo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya hari ini untuk melakukan diseminasi. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini guna untuk mengikuti diseminasi yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka di tempat yang sederhana ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam keberubah ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya naik pemaparan pada hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu, tidak bermaksud mengumpulkan Bapak Ibu, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi pemahaman dan penerapan dari apa yang saya dapatkan dalam program calon guru penggerak ini. Dan alhamdulillah program ini sudah saya jalani selama kurang lebih dari 2 bulan. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang budaya positif, sebenarnya di sekolah kita alhamdulillah sebenarnya sudah terlaksana dari jauh-jauh hari. Jadi bagaimana kita sekarang hanya tinggal karena budaya positif itu sifatnya berkelanjutan. Jadi sekiranya mari kita lebih tingkatkan lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, jadi budaya positif ini berada pada modul 1.4. Sebelum saya menangkan lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidik di sini bisa kita ibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita umpamakan jika petani itu tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, jadi dia tidak bisa mengubah kodratnya padi menjadi jagung. Begitupun dengan anak-anak kita. Nah, jika petani di sini menanam padi, dia pasti akan memelihara padinya, dimulai dengan memberinya pupuk, memelihara tanahnya dengan baik, kemudian menghilangkan hamanya, sehingga padi bisa berkembang lebih cepat dan menghasilkan buah yang lebih bagus. Begitupun dengan anak-anak kita. Tugas kita sebagai seorang guru di sini, kita hanya membimbing anak-anak kita untuk mengembangkan kecerdasan, bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita agar mereka nantinya dapat berkembang secara optimal. Yang akan saya bahas kali ini yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan restitusi posisi kontrol guru, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Sekarang kita ke konsep yang pertama dulu yaitu perubahan paradigma
prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin pembelajaran diferensiasi itu mungkin bagi guru kelas 1 dan kelas 4 di sini sudah tidak asing lagi ya. Ya, nah Bapak Ibu, jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini bagaimana kita bisa mengembangkan murid kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi di sini kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan harus berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berintegritas global. Keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif dan bermalah kritis. Nah, untuk mencapai keenam elemen dari profil pelajar Pancasila ini, maka ada satu profil pelajar Pancasila yang harus kita kuatkan di peserta diri kita, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena sebelum kita mengatakan dulu elemen yang pertama ini, maka elemen yang lain perlu bisa dulu. Jadi kalau elemen yang pertama ini yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sudah mantap, maka bisa menarik elemen-elemen lain yang lima ini. Sekarang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar di sini bagaimana kita merubah paradigma belajar kita. Jadi yang mungkin biasanya pembelajaran kita yang hanya berpusat pada guru. Jadi sekarang itu mari kita sama-sama merubah paradigma belajar kita, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, terkait dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, di sini Bapak Ibu guru bisa memperhatikan yang di depan, bisa dipraktekkan juga nanti. Nah, ada di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Coba buka tangannya semua. Ya, jadi tugas Anda sekarang bisa dengan berhadapan dengan temannya. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sebuah berharga karena begitu bertinggi untuk kehidupan Anda apa yang ada di dalam genggaman tangan Anda. Ya, kalau kita lihat, nah, tugas teman Anda mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda ini boleh membunuh, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang. Apakah Anda bersedia membukanya? Kalau itu adalah berharga yang ada di Anda. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu tanggapannya dalam hal ini? Iya, bagus sekali ya. Jadi tugas kita di sini itu kita yang mengontrol diri kita. Jadi apakah kepala dalam diri akan terbuka itu tergantung dari suasana yang kita alami. Jadi begitulah seorang guru. Sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, yaitu
positif. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Karena saya membacakan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Iya. Kemudian yang kedua, kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bertindak dalam sekolah, apakah dapat mendisiplinkan anak? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Nah, sekarang kita apa itu makna disiplin? Kalau mendengar makna disiplin, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Keterlambatan. Saya maaf bilang kalau salah disiplin, ya. Jadi kalau disiplin itu pasti itu identik dengan aturan. Nah, ya, seperti nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi itu harus muncul dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, ada namanya nilai-nilai yang dihargai dalam nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, seperti tadi, yaitu nilai-nilai profil belajar Pancasila. Nah, ada tujuan penanaman disiplin di sini adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari nilai kebajikan. Contoh dari nilai kebajikan yang dari program belajar Pancasila tadi yang dengan RP. Kemudian ada yang dari Ibu Primanias, ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itulah nilai-nilai kebajikan di Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Apakah Bapak Ibu sering menghukum anak-anak? Iya, saya betul. Iya, dari saya pribadi juga sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Biasa. Ya. Sekarang kita lihat dulu teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ini merupakan motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Dan ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Dan mungkin yang pertama dari di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sebenarnya ini sering kita lakukan. Kita melakukan sesuatu itu karena
kemudian mendapat surat peringatan. Nah, kalau seperti ini berarti itu artinya hanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru terbaik atau guru berprestasi, ataukah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Karena kita percaya bahwa tindakan kita sebagai seorang guru itu akan menjadi teladan dan menjadi contoh untuk murid-murid kita di sekolah. Nah, berdasarkan dari ketiga alasan tersebut, ternyata tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa atau motivasi eksternal, ternyata hal tersebut tidak bertahan lama. Kenapa? Karena dengan hukuman dan imbalan siswa kita mungkin akan menjadi patuh pada saat itu, tapi mungkin sebentar-sebentar atau besok-besok siswa kita akan mengulanginya lagi jika kita tidak mengingatkan tentang hukuman itu lagi, atau kita akan memberi penghargaan kepada mereka, maka mereka tidak akan melakukannya lagi. Nah, jadi hal tersebut tidak akan menanamkan kedisiplinan kepada siswa kita. Nah, sekarang mari kita berlari Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pernyataan tentang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mari mengiringi lapangan basket bersama teman-teman berada di sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, ada dua versi jawaban. Membersihkan coretan yang dimuatnya di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali apabila melanggar masker sekolah. Ya, ada dua versi jawaban lagi. Kemudian menggantikan kertas tugas-tugas yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta berjalan-jalan kaki sebanyak hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, mari kita lihat jawaban dari Bapak Ibu tadi. Jadi yang pertama itu hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi. Ketika hukuman, keempat konsekuensi, kelima hukuman, keenam hukuman, dan ketujuh hukuman. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu bisa berupa hukuman verbal, misalnya dengan berkata-kata kasar kepada anak, bisa juga berupa fisik. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara hukuman dan
tidak berguna atau merasakan dirinya sangat bersalah. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, makanya anak-anak itu berbohong karena untuk menghindari yang namanya hukuman. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehinaan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada dua di sini Bapak Ibu, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kalau hukuman itu berarti seperti tadi ada menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut karena hukumannya di sini bersifat memaksa. Murid juga akan menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi merasa rendah diri. Kemudian kalau misalnya diberi penghargaan, nah kalau seperti ini penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, adalah sifat diri. Seperti misalnya di dalam kelas kita, jika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang misalnya yang berprestasi, maka akan menimbulkan rasa iri dengan teman-temannya lainnya karena dia tidak mendapatkan penghargaan seperti yang didapatkan oleh temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Dapat dikatakan mematikan kreativitas karena anak-anak hanya akan berkreativitas jika mereka diberi penghargaan. Nah, jika tidak, mereka mungkin saja akan mudah melakukannya. Kemudian ada lagi penghargaan mendukung dengan sistem ranking. Nah, sebenarnya ini masih kita lakukan Bapak Ibu. Dan saya juga pernah pada saat ada bergabung di dalam program Cibubur Budaya ini. Kalau ternyata memberikan ranking itu kepada anak-anak sangat tidak efektif. Ya, karena itu tadi bisa menimbulkan rasa diri dengan teman-teman lainnya. Kemudian merasa dan menghargai dirinya. Kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau konsekuensi, maka perbuatannya di sini waktunya dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, memberikan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ada lagi yang namanya konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan melakukan yang namanya restitusi. Jadi sebagai seorang guru kita wajib melakukan yang namanya restitusi. Dengan melakukan restitusi ini, maka murid akan bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dilakukannya. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah. Dan ini waktunya jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ada juga kontrolnya. Jadi murid bisa mengontrol dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari sebuah restitusi adalah bisa untuk menebus kesalahan, namun
restitusi juga itu menuntut anak untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Dan menurut saya ini Bapak Ibu, restitusi itu merupakan cara yang paling baik karena kita bisa fokus pada solusi dan bisa mengembalikan murid yang berbuat kesalahan kepada kelompoknya. Contoh kita lihat beberapa kasus di sini. Ada siswa yang sering tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR-nya. Kalau misalnya sebagai contoh memberikan hukuman, maka guru akan mempukul siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Nah, maka akan terjadi siswa akan merasa marah, guru marah, dan murid menjadi takut. Dan bisa saja di dalam diri siswa itu akan dendam kepada guru tersebut. Kemudian konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau menggunakan restitusi, di sini dulu guru terlebih dahulu menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Jadi mereka menanyakan apa yang telah disepakati kepada siswanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu yang mana di sini kita pilih? Di antara yang tiga, antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ya? Iya, kalau begitu kita sepakat akan menggunakan restitusi. Ya, insya Allah. Baiklah, sekarang konsep positif yang keempat yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kewajiban atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut konsep di sini adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti yang namanya sekedar peraturan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, dengan penggunaan teller, kira-kira penggunaan teller pada saat keluar itu untuk apa? Kenyamanan diri. Untuk kenyamanan diri. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengikuti peraturannya. Ya, jadi itu juga untuk keselamatan diri kita. Ya, sekarang di sini ada beberapa pernyataan tentang peraturan. Jadi ini tadi berkaitan dengan nilai kewajiban yang ada tadi tentang nilai-nilai kewajiban. Nah, kalau di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu keyakinan atau nilai kewajiban apa yang dituju di sini? Kalau kita meminta siswa kita untuk mengembalikan buku ke tempatnya, apa kira-kira? Apakah disiplin atau menghormati diri sendiri?
menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan awal. Kemudian yang keempat, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebaikan yang dituju yaitu kesehatan. Kemudian berarti atau pemikiran yang demikian supaya yaitu menghormati orang lain, nilai kebaikan yang dituju adalah kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Ya, dengan menggunakan masker kita akan menjadi sehat dan menjaga keselamatan. Jangan berlari di koridor. Nilai kebaikan yang dituju yaitu keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Dan di sini siswa dan guru yang dilibatkan. Kemudian setelah itu maka kita meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan di sini Bapak Ibu saya telah membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak saya. Untuk proses pembuatannya Ibu Bapak Ibu bisa melihat di video ini. Video pembuatan keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas yang telah kami sepakati yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian budaya literasi sebelum pembelajaran dimulai, kemudian hadir tepat waktu, mengikuti upacara bendera setiap hari dan hari besar nasional, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian organisasi jika keluar kelas dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi itulah keyakinan kelas kami yang telah kita susun. Namun yang perlu Ibu ketahui bahwa dalam penyusunan keyakinan kelas itu tidak menutup kemungkinan siswa akan membuat kalimat yang belum positif atau bisa jadi misalnya seperti ini. Jangan membuat sampah sembarangan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru yaitu menggunakan kata-katanya dengan menggunakan kalimat positif. Misalnya kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita konsep disiplin positif
kita sebagai seorang guru, kita mengatakan hal tersebut tidak boleh, nah itu adalah hal yang tidak baik. Karena benar itu ibu-ibu ada juga di dalam kelas yang berpuasa, siapa yang mau didengar. Nah, itu kebutuhan akan bermasalah. Kemudian yang kedua yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Di sini yang dosen menunjukkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat yang memerdekakan peserta didik dan memandirikan peserta didik? Bagaimana dan mengapa? Nah, berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu siswa berbuat baik sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya. Jadi motivasi dalam diri siswa itu sangat penting karena berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Nah, di sini ada 6 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Ada yang namanya pendukung, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pengatur dan posisi manajer. Kira-kira yang mana di situ sering dilakukan itu? Jadi pendukung, jadi seorang pendukung bisa menggunakan pendukung fisik atau verbal. Di sini orang-orang yang menjalankan posisi pendukung selalu mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem dan mana yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi pendukung akan berkata, ayo atuhi aturan saya. Atau sering mengatakan, awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini selalu percaya bahwa apa yang dilakukan itu hanya ada satu cara, yang itu pembelajarannya berhasil dan harus dicapai. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, beda tadi dengan pembukut biasanya awal nadanya itu besar. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan kenyamanan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua mengaku kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ada lagi posisi kontrol teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tetapi berupaya mengendalikan murid secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi di sini guru menggunakan hubungan yang baik dan mudah untuk mempengaruhi muridnya. Seperti misalnya ada yang berkata, ayo bantulah dari ibu ya. Ayo. Nah, ada hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan merasa dikecewakan. Dia
Iya, itu kadang terjadi di lingkungan sekolah. Yang memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengamati, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, dalam posisi memantau di sini, berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ada pertanyaan yang sering diajukan oleh guru yang memiliki posisi kontrol pemantau, yaitu misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seorang pemantau di sini akan mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku peserta didiknya. Posisi ini misalnya menggunakan stiker, daftar cek. Jadi di sini guru bertanggung jawab dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir ada yang dinamakan posisi manajer. Kita murid menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang guru menjadi manajer. Nah, di sini berarti kita menempati posisi manajer sebagai seorang guru, maka di sini kita menganalisis kebutuhan maka murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, seorang manajer maka biasanya dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Maka kita kembali lagi ke keyakinan kelas tadi yang pernah kita sudah bagi bersama di kelas. Misalnya seperti ini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakin, apakah anakku bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa tentang dirimu. Nah, ditanya lagi anak seperti apa rencanamu untuk memperbaiki? Jadi tugas kita sebagai seorang guru di sini menjadi manajer, tapi bukan untuk mengatur perilakunya anak. Nah, kita di sini hanya membimbing untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, berarti seorang manajer juga bukan memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru tadi yang mana yang akan kita lakukan dan yang mana yang paling bagus? Iya, manajer ya. Iya. Nah, dari posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum, tidak langsung menasihati, tetapi memahami dulu tindakan anak yang dilakukan. Adapun yang dilakukan yaitu yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada namanya menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat 5 posisi kontrol guru di video ini.
Itulah tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol dulu. Sekarang ada di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya murid tidak memakai dasi pada saat upacara. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama itu waktu yang masuk sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini termasuk apa? Iya, hukuman betul sekali. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini termasuk posisi kontrol. Betul. Ya, kemudian ayolah yang penting duduk bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Ya, kemudian berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Membuat merasa salah. Nah, apa yang kamu tahu kesalahan ini? Bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan ini? Berarti yang tadi termasuk pemantau. Nah, sekarang yang terakhir segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tugas kita sebagai seorang guru di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak apa dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian memberi penawaran, tetapi tidak memaksa. Nah, dalam segitiga restitusi di sini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitasnya itu guru bisa mengatakan seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah seperti itu. Kemudian dalam hal validasi tindakan yang salah, kita menanyakan pada murid kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang
Nah, di sini saya juga telah melakukan video segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan di sini dia sedang terlambat, dan pada saat terlambat, dia juga bisa berbaris ada itu aturannya. Nah, bukan cuma itu, sebenarnya kita masih membahas bukan kita tahu pelajarannya. Ya, jadi ini pada tahap menstabilkan identitas individu. Nah, itulah tadi Bapak Ibu tahapan dari sertifikat restitusi yang saya lakukan. Baiklah, karena semuanya sudah selesai, sebagai kesimpulan, bagaimana kita nantinya menerapkan budaya positif di sekolah untuk membuka motivasi internal dan murid. Dan tentunya disiplin positif ini akan berjalan dengan baik jika semua stakeholder yang ada di sekolah ini terus bergerak dan berkolaborasi untuk membuka visi sekolah anak yang lebih baik. Stakeholder yang dimasukkan di sini yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Demikianlah pemaparan tentang budaya positif dari saya. Jadi dalam-dalamnya mohon dimaafkan. Dan acara selanjutnya saya minta tanggapan refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik dari saya, alhamdulillah kita telah mendengarkan diskriminasi positif. Ya, jadi itu program itu kita belajar satu modul yang namanya disiplin positif. Lalu mungkin yang pada diskriminasi itu tujuannya adalah untuk membagi ilmu yang ada di pendidikan untuk program sendiri kepada semua orang yang ada di sekolah. Kegiatan seperti ini menurut kita pemahaman baru tentunya, sebab awal ini telah didesain ulang untuk kita belajar dan memahami secara bersama kepada seluruh warga sekolah tentunya. Harapan saya kepada ibu dan saudara bahwa disiplin positif ini berjalan dengan baik di kelas yang akan nantinya menimbulkan dampak kepada murid tentunya, dan secara luas tentunya memberikan dampak kepada sekolah kita. Bagaimana budaya positif itu tercipta, baik dari disiplin positif, budaya sekolah dan
dibuat oleh murid itu sendiri sehingga pada memahaminya sendiri dan bergabung memahami jika berat membuat kesalahan kepada diri sendiri. Ya, mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan sebelum selesai acara ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan sejauh sekalian atas waktu yang diberikan pada saya hari ini dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum itu jelaskan, apakah dari anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Berdoa sebelum belajar, Bu. Iya, itu salah satu contohnya ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kalian yakini atau sesuatu yang kalian yakini. Nah, coba bisa disebutkan salah satu contoh keyakinan kelas. Tadi sudah disebutkan oleh Nadia, berdoa sebelum belajar. Ada yang lain? Menghormati guru. Iya, bagus sekali itu telah menghormati guru. Ada lagi? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu hampir sama sebenarnya dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Tetapi keyakinan kelas di sini itu lebih rinci dan menggunakan kalimat yang positif. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sticky note kepada anak-anakku sekalian. Jadi nanti setiap anak mengisi satu kata ya, satu kata yang diyakini. Bisa dituliskan di sini, kemudian setelah dituliskan nanti ditempelkan di depan.
Nadia Kurniatul Desa, murid kelas 5. Perkenalkan, nama saya Nanda, murid kelas 5. Kenalkan, nama saya Hilal Rahmatillah, murid kelas 5. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Sangat penting. Sangat penting sekali. Penting sekali.